Pemirsa TV Sultra, kita berjumpa lagi dalam acara obrolan bersama Jupri. Kali ini mengangkat tema mengejar kursi parlemen. Sudah hadir narasumber Bapak Kulau Faurasidin. Selamat datang di studio TV Sultra, Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ini panggilnya Pak. Bisa Pak Hula, bisa Pak Rasidin. Pak Hula biasa Pak dipanggil. Hula biasa Pak Hula. dipanggil teman-teman Iya, teman-teman di DPR ya. DPR. Pak Hula. Baik, Pak Hula. Mungkin sebelum jauh kita melangkah, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Anda begitu? Ya. Jadi historical background saya sebetulnya, saya ini pentolan pasar sebetulnya. Saya dulu membersamai saudara-saudara kita pedagang di pasar Mandonga itu, lalu kemudian seiring dengan proses yang berjalan, saya yang membuat paguyuban pasar waktu itu yang memang diketuai oleh Bapak Haji Musadar. Oh, Pak Musadar, Sombah, Pak Wali Kota Wali Kota Kendari, sekarang. ya. Saya sekretarisnya. Oh. Lalu kemudian berproses, beliau terpilih menjadi wakil Wali Kota Kendari. Saya lagi yang diamanahi untuk melanjutkan kepimpinan beliau di paguyuban Luar pasar biasa itu. Paguyuban itu ya. Iya. Itu Jadi paguyuban ini udah mengantarkan dua. Berapa anggota, Pak? Kalau boleh tahu. Di pasar, Pak. Iya. Oh, itu bisa kan udah ribuan itu kan pedagang di pasar. Oh, itu. makanya suara Ya, mereka ini yang kompak. Jadi solid betul. Jadi dorongan teman-teman kita di pasar karena memang intensitas dinamika pasar waktu itu diperhadapkan dengan kebijakan pemerintah. Karena kita tahu kan masalah Kendari pada saat itu kan mungkin sampai hari ini yang paling krusial itu kan persoalan Kota Kendari ini kan sesungguhnya persoalan pasar sebetulnya. Benar. Sehingga itu yang menjadi filosofis berpikir kami untuk bagaimana menghimpun pedagang ini supaya bisa tercerdasi begitu, bisa diberdayakan supaya cara menyampaikan masalah-masalahnya itu tidak sporadis begitu. Iya. Dengan adanya paguyuban ini, organisasi ini ya akhirnya pedagang itu merasa menjadi cerdas, kemudian etika menyampaikan harapan aspirasinya menjadi konstruktif begitu. Nah, kami yang melakukan advokasi non litigasi itu kan ke DPR waktu itu, ke pemerintah eksekutif waktu itu, sehingga terkanalisasi ekspektasi harapan-harapan masyarakat pedagang itu. Lalu kemudian ya kami juga tidak pernah menyangka seperti itu. Endingnya ternyata partai ini salah satu partai kader, Partai Keadilan Sejahtera dalam hal ini, PKS ya mengamanahi kami dicalonkan menjadi caleg begitu, mewakili komunitas pasar, dan ya seperti itu endingnya. Jadi kami menjadi. Jadi sebelum jadi anggota dewan, Pak Kula ini kebanyakan waktu saya di pasar begitu, berinteraksi dengan saudara-saudara kita di pasar. Dan ada persoalan malah selalu datang ke dewan untuk menyampaikan aspirasi. Gitu ya. Kami lah yang mengusung aspirasi itu, mengkanalisasi aspirasi itu sampai kepada tingkat penentu kebijakan itu. Iya. Nah, seiring waktu berjalan ya kami dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera, mewakili komunitas pasar itu tadi ya, sehingga kami menjadi anggota DPR ya sesungguhnya kami mengakui betul, tidak terpungkiri begitu bahwa kami adalah pentolan daripada pasar itu. Terus gimana rasanya sebelum anggota dewan dan setelah, tentu kan kalau sebelumnya sering membawa aspirasi. Ya. Ini sekarang menerima aspirasi, gimana itu? Seperti teman-teman kayak ini kan, Pak Hula ini diperhadapkan dengan istilahnya orang kan hukum karma gitu ya. Iya. Tadinya saya yang gencar begitu melakukan unjuk rasa begitu, aksi demo begitu untuk mengaspirasikan harapan-harapan masyarakat pedagang, lalu kemudian sekarang saya yang didatangi menerima aspirasi itu kan. Nah, sehingga saya sesungguhnya sudah menjiwai lebih awal karakter fisiologis, dinamika, keinginan, harapan masyarakat itu yang disalurkan dengan bentuk demonstrasi seperti itu. Sehingga ketika saya menghadapi aksi-aksi demo seperti itu, saya sudah sebetulnya biasa-biasa saja. Kita tidak perlu panik karena hanya membawakan harapan, membawakan aspirasi, tinggal bagaimana kita mengakomodasikan itu. Kita memproporsikan secara rasional, proporsional begitu, aspirasi yang masuk kepada kita, karena sesungguhnya itu adalah melengkapi kinerja kedewanan kita sesungguhnya.
memberikan otokritik, menyampaikan aspirasi, sesungguhnya itu menjadikan kita lebih paripurna. Frame berpikir kita itu lebih apa lagi, lebih bagus lagi, lebih mantap lagi sesungguhnya. Karena ada aspirasi yang masuk dari berbagai stakeholder elemen masyarakat, ya kita menjadi terdewasakan juga ya. Kadang-kadang ya terolah kita punya apa di situ. Iya, iya. Sumber daya manusianya kan bisa lebih brilian lagi, lebih cerdas lagi. Ya itulah dinamika sebetulnya. Tapi dengar-dengar katanya malah ada segelintir teman-teman di pasar bilang, wah ini tidak kritis lagi karena sudah di Dewan. Itu Anda rasakan? Oh, enggak, justru saya sebetulnya ini pengakuan publik ya. Termasuk pengakuan teman-teman kita di eksekutif birokrasi begitu bahwa Khulafau itu ya salah seorang parlemen kota yang sangat vokal sebetulnya. Oh gitu ya. Dan semakin vokal. Tanda kutip saya memang betul-betul menyuarakan yang layak, patut yang saya suarakan. Kalau memang itu bertentangan dengan kepentingan publik, kepentingan rakyat, saya betul-betul bersuara sesuai dengan nurani itu. Kenapa? Karena saya betul-betul ingin mengejawantahkan komitmen, responsibility politik saya, responsibility kerakyatan saya sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat. Saya harus mewujudkan itu, membuktikan itu. Ini komitmen saya loh, komitmen kerakyatan saya ini loh. Nah, ini responsibility kerakyatan saya, pertanggungjawaban politik saya setelah saya diamanahi menjadi wakil. Pernah ketua komisi ya? Saya 2 kali ketua komisi. Pada periode pertama saya ketua komisi 2 yang membidangi ekonomi dan keuangan. Termasuk pasar itu, saya memang langsung menerima itu. Saya ingin di komisi 2, ternyata saya diamanahi sebagai ketua komisi 2 waktu itu. Yang memang membidangi masalah pasar begitu. Nah, kemudian tahun 2009 begitu masuk DPR langsung saya diberikan amanah sebagai ketua komisi. Ya saya terima aja. Ya, walaupun sesungguhnya saya anak pasar langsung masuk DPR ya diserahi amanah menjadi ketua komisi ya bismillah aja. Ya kan? Saya merasa tertantang begitu dan saya harus jawab. Saya tidak bisa mengkerdirkan jiwa saya bahwa jangan dulu karena saya baru ber-DPR, enggak seperti itu saya. Saya memang orangnya selalu suka tantangan itu. Baik Pak, kita tahan dulu. Pemirsa, obrolan kita jeda untuk iklan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama obrolan bersama Jupri. Kita masih bersama tamu kita Pak Khulafau, sorry. Kita menarik tadi Pak untuk cerita soal pengalaman Bapak di Komisi B menangani antara lain masalah pasar, PDAM. Apalagi Pak selain perdagangan, masalah koperasi, industri. Memang yang bersentuhan dengan masyarakat ini ya. Tapi di antara semua itu apa menurut pengamatan Bapak selama di DPR kira-kira yang paling krusial dalam kota Kendari ini? Soal pasar misalnya atau PDAM? Nah, ini saya kira ini 2 yang sangat krusial ini relatif ini di kota Kendari, permasalahan yang dihadapi permasalahan kontemporer ya kota Kendari itu yang sangat aktual, masih santer bahkan saat ini adalah persoalan pasar dan persoalan PDAM. Karena ini yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ya. Titik krusialnya di mana? Nah, seperti misalnya PDAM ini kan dari aspek pelayanan distribusi air bersih itu kan belum sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Kadang-kadang seperti yang dijanjikan bahwa 1 kali 24 jam itu berjalan, lalu kemudian ternyata pada realisasinya tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang 2 kali seminggu itu kan, dan itu lagi pula kadang-kadang juga airnya tidak jernih kan, keruh seperti itu. Amatan DPR sendiri apa problemnya itu? Nah, problemnya itu problem klasik sih sebetulnya. Sebetulnya tergantung kepada komitmen kesungguhan manajemen PDAM itu sendiri sebetulnya.
kami pernah memberikan tantangan pada saat saya ketua komisi B waktu itu bahwa sekarang PDM ngomong apa sih permasalahannya. Kalau memang berkonsekuensi kepada budget ya katakan. Karena ini menjadi kebutuhan dasar sangat esensi nih, kebutuhan pokok masyarakat. Nah, kalau perlu itu APBD kita itu kita porsikan untuk PDAM. Kenapa tidak? Itu saya memberikan tantangan seperti itu waktu itu ya. Nah, tapi pada perjalanannya ya saya kira PDM juga tidak terlalu menangkap keinginan-keinginan kami sehingga sampai hari ini berproses permasalahan itu. Sekarang ini PDM lagi baru-baru melahirkan kebijakan kenaikan tarif, ya kan? Ya sesungguhnya kita berharap dengan pasca kenaikan tarif ini ya kita berharap supaya menyudahi persoalan itu, menjadi selesai persoalan PDM. Tapi ternyata kemudian tidak juga, malah muncul persoalan-persoalan baru, ketidakpuasan masyarakat, tarif PDM sudah naik, lalu kemudian harapan masyarakat juga tidak terpenuhi, terlayani secara maksimal. Dan masalah ini terungkap sejak ketika bapak-bapak duduk di parlemen. Di parlemen, ya. Tapi saya hari ini alhamdulillah sedikit agak progres yang bagus, dinamisasi daripada manajemen PDAM Kota Kendari. Kita berdoa supaya secara bertahap begitu ada perbaikan-perbaikan ke depan. Tapi kan belum tuntas. Tetapi sekarang sudah terbangun komitmen, keseriusan baik dari pihak manajemen PDM sebagai perusahaan daerah. Artinya Bapak melihat sudah ada upaya. Ada upaya, termasuk dorongan dari pemegang saham dalam hal ini Wali Kota Kendari. Ada keseriusan yang sungguh-sungguh dari pemegang saham dalam ini Bapak Wali Kota Kendari yang memberikan perhatian prioritas begitu kepada PDM kita ini. Nah, mungkin alasan itu juga sehingga Pak Kula, udahlah ini sudah beres, saya naik kelas saja untuk ke DPR provinsi. Enggak juga sih sebetulnya. Kalau saya sih sebetulnya masih ada keinginan untuk tetap di DPRD Kota Kendari. Nah, tapi saya di satu pihak saya harus taat dengan analisis SWOT struktur partai. Saya harus taat dengan keputusan Suro itu sebagai kader. Oh, bukan keinginan sendiri. Bukan keinginan subjektif saya, bukan. Ini hasil daripada olahan partai berdasarkan analisis SWOT yang bagus. Bahwa ya mungkin seperti itu kesimpulannya bahwa saya tepat untuk diarahkan ke provinsi melalui dapil Kabupaten Kolaka Utara dan termasuk Kolaka Timur. Saya pribadi menangkap dan mengistilahkan bahwa ini sebetulnya loncatan politik kedua saya. Karena dari komunitas pasar, pedagang pasar begitu, lalu kemudian menjadi DPRD Kota Kendari, ini loncatan politik pertama, lalu kemudian diarahkan lagi ke provinsi, ini loncatan politik kedua saya. Dan kalau sukses, kalau sukses kemudian ya ada dukungan dari masyarakat, Sulawesi Tenggara, mungkin kemudian pada tahapannya ada loncatan politik berikutnya yang saya istilahkan gelombang ketiga. Tapi seberapa yakin sih bahwa akan sukses ini lompatan ke tangga kedua ini? Saya sebagai menyadari bahwa saya harus memang berjiwa bertarung dan saya meyakini saya tidak mungkin bertarung kalau saya tidak meyakini bahwa itu akan saya rebut kemenangan-kemenangan seperti itu. Nah, saya harus menang karena kemenangan itu kemenangan seluruh masyarakat yang ada di dapil saya. Kalau saya yang menang itu sesuatu yang paradigma yang keliru, mindset yang keliru saya kira. Karena kalau saya menang berarti saya tinggal duduk-duduk cantik aja, peduli amat mereka masyarakat jungkir balik segala macam, yang menang saya. Saya tidak menganut paradigma seperti itu. Mindset pola berpikir saya bahwa ketika saya duduk di DPR provinsi ke depan misalnya, itu adalah merupakan kemenangan seluruh rakyat yang ada di dapil itu. Nah, bahkan kemenangan seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena saya tentu ikut berpikir secara makro, bukan saja terbatas pada dapil yang saya wakili. Baik. Mungkin ada satu hal yang perlu diperjuangkan di dapil Kolaka Utara itu. Saya melihat begini, Bang Jupri, karena ini kan berhubungan dengan adanya setelah disahkannya ini undang-undang baru, saya lupa undang-undang nomor berapa itu ya, tentang pemerintahan desa. Maka substansi undang-undang itu mengharapkan proses pembangunan ini secara bottom up. Jadi harus pembangunan itu dimulai dari desa sebetulnya. Itu yang semangat undang-undang baru tentang pemerintahan desa itu. Itu juga yang menjadi semangat pindah ke dapil sana ya. Dapil yang seiring dengan waktu kan, itu antara lain itu dinamika normatifnya seperti itu.
Lalu saya melihat setelah saya mengamati ini Kabupaten Kolaka masih banyak persoalan-persoalan infrastruktur yang belum maksimal. Jalan-jalan, ada banyak jalanan-jalanan rusak parah yang bisa merangkai antara satu desa dengan desa dalam sebuah wilayah kecamatan. Dan ini penting karena salah satu variabel ekonomi masyarakat itu adalah infrastruktur jalan harus bagus. Nah, ini yang akan menjadi skala prioritas nanti ketika saya diamanai oleh masyarakat Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Prioritas pertama ini adalah infrastruktur jalan. Ini yang saya harus benahi, ini yang saya harus suarakan dengan kencang. Karena ini yang akan memberikan support, dukungan, distribusi hasil hasil pertanian masyarakat, perkebunan masyarakat. Nah, gimana bisa dipasarkan ini kalau variabel jalan ini tidak bagus kan? Nah, saya melihat ini sangat strategis. Selain infrastruktur jalan tadi apa yang? Nah, selain infrastruktur jalan tentu saya kira ke depan ini kan lagi tren ini kan di Sulawesi Tenggara ini kan persoalan pertambangan. Tambang. Persoalan tambang. Kami berharap ke depan itu betul-betul apa yang menjadi tanggung jawab usaha pertambangan itu seperti misalnya CSR-nya itu, corporate responsibility sosialnya itu, corporate social responsibility-nya, CSR-nya itu ya, betul-betul tersalurkan sebagaimana mestinya. Diserahkan kepada masyarakat, kelompok masyarakat yang yang menyalurkan itu, mekanismenya harus begitu. Jangan diintervensi lagi oleh pemerintah, bukan kita meragukan pemerintah, tapi diserahkan aja kepada masyarakat, komunitas itu secara kelembagaan. Ada kelembagaan masyarakat yang mungkin bisa mengakses bagaimanakan mendinamisasikan ini masalah CSR itu tadi. Nah, baik, makin menarik ini Pak. Kalau kita tahan dulu. Pemirsa, kita jeda sejenak untuk iklan berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara obrolan bersama Jupri. Masih bersama tamu kita Pak Kulau. iya. Ini makin menarik perbincangan kita Pak. Tadi menyinggung pertambangan, menyinggung infrastruktur. Tetapi memang dapil Bapak kan salah satu nilai jualnya adalah tambang itu sendiri. Iya. Sejauh mana melihat pengelolaan pertambangan di Kolaka dan Kolaka Utara? Nah, tinggal sebetulnya saya mengakui sebetulnya kita tidak bisa kemudian sekonyong-konyong meresistensi keberadaan usaha pertambangan itu. Kita harus juga menyadari bahwa sektor pertambangan ini salah satu sektor yang memang bermanfaat untuk mendorong dinamika pembangunan Sulawesi Tenggara. Tapi hanya kemudian perlu kita mempersiapkan regulasi-regulasi yang kuat untuk mengawal daripada pelaksanaan usaha pertambangan itu. Kenapa jangan sampai usaha pertambangan ini di satu sisi ada manfaatnya yang signifikan secara fisik, material, tetapi kemudian di sisi lain ada ancaman-ancaman terhadap kelangsungan ekologi, ekosistem alam kita. Jadi memerlukan keseimbangan alam yang saya istilahkan balance natural itu, ada keseimbangan alam yang bisa kita harus bingkai dengan bagus. Nah, pertambangan kita berharap usaha-usaha pertambangan ini. Nah, tinggal bagaimana keseimbangan itu tadi, sehingga memerlukan kemudian nanti ada regulasi-regulasi yang bagus, yang mengawal, membingkai dunia usaha pertambangan ini. Dan insya Allah saya mempersiapkan diri untuk itu, dan saya sebagai nanti anggota DPR Provinsi Sulawesi Tenggara, komitmen saya, responsibility saya adalah siap diganggu 1 kali 24 jam, tanda kutip. Artinya masyarakat juga tentu cerdas melihat timin waktu-waktu yang tepat untuk diganggu ini hula waras ini kan. Yang jelas komitmen itu saya siap diganggu 1 kali 24. Kalau tidak mau diganggu 1 kali 24 jam berhenti jadi anggota DPR. Baik. Itu komitmen saya kira saya. ini komitmen yang cukup bagus dari calon anggota dewan kita ya. Ada satu pertanyaan lagi kembali ke soal kesiapan menjadi calon DPR tadi. Kami mendapat data juga ternyata katanya Pak Kulau sendiri meninggalkan DPR kota tapi sudah mempersiapkan kader. Dan kader itu adalah putri Anda sendiri. Itu gimana itu? Sebetulnya itu kan alami-alami aja sebetulnya. Jadi saya tidak juga harus mengatakan mempersiapkan kader anak saya sendiri. Tentu memang kita harus mempersiapkan kader. Hanya persoalan hal kebetulan mungkin karena
apa tanda kutip itu caleg-caleg perempuan itu kan susah kita munculkan dalam konstelasi politik saat ini. Kemudian tentu kan berhubungan dengan apa peraturan perundangan yang ada, harus ada 30% Memenuhi kuota, memenuhi kuota. 30% ya. Sehingga mungkin struktur partai melihat ada potensi, ya bukan karena ini apa namanya keinginan subjektivitas lagi-lagi, tetapi itu adalah berdasarkan kacamata penilaian objektivitas daripada struktur partai, sehingga hal kebetulan anak saya ada perempuan yang mumpuni mungkin ya bisa dicalegkan begitu, sehingga saya ya udah kalau memang struktur partai mengharapkan seperti itu ya bismillah aja, karena memang ya saya juga fair bahwa kita menilai anak ini ya wajar-wajar saja, sah-sah saja untuk dicalegkan karena punya kapasiti misalnya. Di samping kapasiti intelektualitas, juga memiliki kapasiti apa sosial seperti itu kan. Ada modal-modal sosial juga, sehingga ya memungkinkan untuk dicalegkan. Kebetulan saja anak saya seperti itu kan. Baik. Ini kan apa sebetulnya enaknya jadi DPR itu sehingga sampai melibatkan keluarga? Ya, saya sih berpikir sebetulnya saya berprinsip bagi filosofis berpikir saya begini, Bang. Kalau sekedar mau menjadi anggota DPR, lalu kemudian jabatan DPR itu menghalangi kita masuk surga, untuk apa sih menjadi anggota DPR? Saya nggak ada di wilayah itu. Jadi saya berada di wilayah itu berprinsip bahwa bagaimana saya menjadi anggota DPR untuk kemudian saya memudahkan masuk surga. Nah, sehingga kalau saya dorong anak saya, tentu dengan filosofi berpikir itu, supaya banyak karyanya di situ, ada karya-karya kerakyatan di situ. Kita tahan, Mbak. Kita coba lihat tampilan berikut. Itu satu slide kaitan yang Bapak sebut-sebut tadi surga dan lain. Kira-kira setelah melihat gambar ini apa yang ada di benak Bapak sekarang? Ya, saya itu salah satu manhaj kita ya, pedoman berkehidupan ini, bahwa suatu saat ada ending. Ya. Yang siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, pasti kita berada di ending itu, di penghujung kehidupan maksud saya. Kita akan dikirim masuk di sebuah wilayah perkampungan pemeriksaan, itulah alam kubur. Nah, persoalannya alam kubur itu bukan selesai persoalan. Di situ awal pemeriksaan kita. Selama menjadi anggota DPR, ya bagaimana itu tanggung jawabnya sebagai anggota DPR? Terbayang ya. Terbayang itu kan. Nah, artinya betul-betul itu yang menjadi controlling kita di dalam melaksanakan amanah-amanah besar ini, amanah-amanah berat menurut saya. Karena kenapa berat? Karena salah sedikit itu ya ada ancaman-ancaman di balik kenikmatan-kenikmatan tanda kutip itu ya, keindahan-keindahan duniawi. Kita tahan. Ya. Lanjut. Ini ancaman lain juga untuk anggota dewan. Nah, dari sekarang kan lagi tren ini kan, masalah lembaga anti rasuah ini kan, yang namanya KPK itu ya. Nah, kalau saya sebetulnya ada 3 aspek yang harus samang sebelum kita bertindak di DPR. Pertama, aman dari aspek hukum. Nah, kalau sebuah kebijakan itu sudah dianalisa bahwa ini aspek hukumnya aman, ya bismillah aja kerjain, di follow upin. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ, aman ada di aspek politiknya. Nah, kalau itu sebuah pekerjaan harus kita lakukan, ya kita lihat dulu aspek politiknya, aman nggak dari aspek politik ini. Yang sampai ada hantaman-hantaman politik kemudian setelah kita kerjakan sesuatu itu. Dan yang lebih prinsip lagi adalah aman dari aspek syar'inya. Berhubungan dengan masalah kubur itu tadi. Mungkin aspek hukum duniawi, hukum positif, kita selamat. Tapi aspek politik, ancaman politik selamat. Tapi aspek syar'inya tadi ini, aspek ancaman. Dan tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu kapan datangnya kan. Ini yang harus tiga aspek ini harus aman. Aspek syar'inya aman, politiknya aman, hukumnya aman lebih-lebih. Karena makanya ini KPK ini sekarang ini kan. Saya mendukung betul kelembagaan ini untuk memberantas korupsi itu. Nah, tinggal bagaimana kita ya tentukan dalam prosedural dan mekanisme yang tentu juga taat hukum. Masih ada satu slide lagi, slide terakhir kita lihat, Pak. Ini kelihatannya kemarin dialami oleh teman-teman sebelumnya ya. Iya. Kalau sekarang mudah-mudahan tidak ada. Iya. Tapi bagaimanapun, apakah nanti jadi juga ke level naik kelas itu? Ini juga satu bayang-bayang tentunya. Itu gimana membayangkan itu, Pak? Saya justru sebetulnya lebih termotivasi untuk terbangun keberanian yang lebih berani lagi sebetulnya dengan melihat visualisasi
tanda kutip ancaman-ancaman ke depan. Ya bisa saja misalnya kalau kita keliru, sehingga saya harus berani dalam pengertian bahwa berani mengatakan sesuatu yang benar. Saya harus berani melakukan sesuatu yang benar. Saya harus tidak berani melakukan hal-hal yang salah, yang membuat terdistorsi dengan apa namanya itu, hal-hal normatif yang kita menjadi kesepakatan nasional kita. Jangan don begitu. Nah, kalau itu ya, itu tadi ancaman bui penjara itu kan kita harus selamat. Itu tadi saya maksudkan harus sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya. Ini 3 aspek harus kita lewati dengan selamat. Wajib itu. Aman dari aspek hukum, aman dari aspek politiknya, dan aman dari aspek syar'inya. Ini masalah agamanya tuh, ini yang terpenting. Kalau itu aman semua aspek ini, insya Allah, saya kira ancaman-ancaman kubur, ancaman penjara dunia ini kan tidak ada persoalan sih sebetulnya kan. Kita bismillah aja laksanakan harapan-harapan amanah masyarakat ini, rakyat ini. Baik Pak. Pemirsa, akhirnya obrolan bersama Jupri harus kita tutup. Saya Jupri Rahim mewakili kru TV Sultra yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada Bapak Kulau telah hadir di studio kami atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada edisi selanjutnya.